teman kamu di surga itu saya. Padahal Syekh Abdul Yazid waktu itu tidak mengatakan apapun, tapi wali tersebut mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, dalam suatu kajian Gus Baha menerangkan tentang suatu thariqah, suatu jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut thariqah mulamatiyah. Pernah disebut dalam manaqib ya mulamatiyah atau dibaca dengan malamatiyah. Ada ulama yang seumur hidupnya tidak pernah melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Tapi ini jangan ditiru, kata Gus Baha. Saat itu ada wali yang menentang, yaitu Abul Hasan Asyadzili, pada waktu beliau belum menjadi seorang wali papan atas. Ulama mulamatiyah itu kalau memakai celana lututnya selalu kelihatan, tetapi paha bagian bawahnya itu terlihat. Ini laki-laki loh, ya jangan dibayangkan perempuan, karena aurat perempuan itu kan seluruh tubuh, kata Gus Baha. Kemudian saat Syekh Abul Hasan Asyadzili lewat dan dia mengingkari hal tersebut dan mengatakan dia ulama kok menggunakan celana pendek, tidak pernah sholat sunnah. Saat itu Syekh Abul Hasan Asyadzili masih menjadi ulama baru, sehingga merasa janggal karena dia menyukai kesempurnaan sebelum akhirnya muncul thariqah Saziliyah. Akhirnya pada malam hari dia bermimpi bertemu dengan ulama malamatiyah tadi, kemudian berbincang di antara langit dan bumi. Syekh Abul Hasan Asyadzili pun heran karena mereka adalah orang-orang yang sebelumnya melaksanakan sholat dengan celana pendek. Kamu jangan nyindir saya, jangan mengejek saya, makommu masih tinggi saya. Kamu lihat itu umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak yang bisa menemani saya, kata ulama mulamatiyah. Ternyata ulama mulamatiyah memiliki thariqah berkumpul dengan orang-orang bid'ah, orang-orang sekuler, dan orang-orang nakal, agar mereka mendapatkan rahmat karena dirinya. Gus Baha lalu menyampaikan bahwa ulama itu yakin dekat dengan Tuhan, tidak mungkin orang bid'ah, orang salah. Saya dekati lalu kena azab, pasti Tuhan menghargai saya. Jadi dia menemani orang-orang yang nakal agar mereka tersebut tidak mendapatkan azab karena diproses ilallah. Dan sebab keberkahan tersebut dia menjadi wali. Nah, orang-orang nakal itu kalau diajak sholat fardu saja sulit, kalau sampai disangka qobliyah ba'diyah itu wajib, itu penting, malah berat. Makanya aku tidak perlu sholat qobliyah ba'diyah. Nah, itu makomnya. Dijelaskan oleh Gus Baha bahwa para ulama mulamatiyah
menunjukkan Islam itu hanya sholat fardu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Wali Mulamatiyah itu yang jadi tawasul di manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Mulamatiyah, itu wali-wali anti sholat qobliyah ba'diyah. Makanya saya sampai sekarang ya jarang dan terkenal di kampung kalau Gus Baha itu orang alim kok tidak pernah sholat sunnah. Ya, kalau orang narukan sholat sunnah semua, aku malah tidak. Tapi kalau semua tidak sholat, ya aku akan sholat. Pokoknya yang penting beda. Canda Gus Baha disambut tawa jamaah. Begitu juga Syekh Abdul Yazid Al-Bustami yang pernah dipermalukan oleh wali-wali yang agak preman. Beliau adalah seorang wali besar sehingga dia masyhur banyak santri namanya Bustami karena dulu mereka tafa'ulan Syekh Abdul Yazid Al-Bustami. Gus Baha menceritakan bahwa Syekh Abdul Yazid Al-Bustami mimpi, "Ya Allah, saya nanti di surga bersama siapa?" Gus Baha menjelaskan lagi bahwa karena yakinnya Syekh Abdul Yazid soleh, jadi yakin dia wali papan atas di surga. Lalu Syekh Abdul Yazid Al-Bustami dijawab oleh Tuhan, nanti sama orang itu. Ternyata orang yang ditunjuk di mimpinya adalah orang yang kumpul pemabuk di warung pemabuk. Syekh Abdul Yazid Al-Bustami masih belum percaya karena tidak mungkin seorang wali yang kelak menemani dirinya di surga dekat dengan para pemabuk. Kemudian dia berbalik badan dan mengira bahwa mimpinya waktu itu adalah dari setan. Tapi dia dipanggil oleh si wali tadi. "Hei Abul Yazid, memang betul teman kamu di surga itu saya." Padahal Syekh Abdul Yazid waktu itu tidak mengatakan apapun, tapi wali tersebut mengetahui. Lalu ditanya oleh Syekh Abdul Yazid Al-Bustami, "Kenapa kamu berteman dengan orang-orang pemabuk?" Dan dijawab oleh si wali tadi, "Menurutmu aku berteman dengan siapa? Aku di warung itu cuma minum air putih. Temanku yang mabuk, tetapi aku tidak. Ini mau aku taubatkan, dan yang setengah sudah ada di masjid karena sabarku menemani mereka, tapi aku minum air putih. Sekarang yang separuhnya lagi adalah tugasmu." Syekh Abdul Yazid Al-Bustami yang biasanya berkumpul dengan para santri sekarang disuruh untuk mentaubatkan preman karena wali tadi kesal disalahkan oleh Syekh Abdul Yazid Al-Bustami. Syekh Abdul Yazid Al-Bustami ya agak bingung, tapi ya gimana, sudah ditantang. Dia akhirnya ya berani beneran, kata Gus Baha. Syekh Abdul Yazid pun mulai memperlihatkan kewaliannya dan berdoa, "Ya Allah, kalau memang saya benar-benar walinya Engkau, orang yang melihat wajahku harus taubat Gusti Allah." Akhirnya dia berkata kepada wali tadi, "Umatmu suruh lihat wajah saya. Kalau tidak taubat, jangan panggil aku Syekh Abdul Yazid." Si wali pun menyampaikan kepada umatnya, "Hai umatku, itu Syekh Abdul Yazid, waliullah, lihat wajahnya." Kemudian seluruh umatnya langsung bertaubat setelah melihat wajah Syekh Abdul Yazid. Subhanallah. Begitulah sampai akhirnya mereka berdua berteman di surga. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat.
Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.